Oh, kayaknya udah bisa nih, sorry. Oke, terima kasih. Maaf ada kendala teknis sedikit. Izinkan perkenalkan diri dulu. Saya Muhammad Arif Angga dari Abjatel. Mungkin sedikit tentang Abjatel. Abjatel sendiri adalah asosiasi yang beranggotakan seluruh penyelenggara jaringan telekomunikasi Indonesia. Saat ini anggota kita ada 65 anggota penyelenggara jaringan yang tersebar di seluruh Indonesia ya. Mungkin enggak, tapi mostly sih ada juga beroperasi di area Provinsi DKI Jakarta. Oke, mungkin saya cerita sejarah dikit tentang tadi Pak Hari juga udah menyampaikan ada beberapa poin sih, mungkin saya sambil menjawab juga sambil bercerita sedikit buat teman-teman yang mungkin belum mengikuti. Jadi tadi Pak Hari juga cerita tuh tentang SJUT memang dibawa dan lain-lain. Pada prinsipnya saya mungkin bisa digarisbawahi juga, kami dari Abjatel dan anggotanya sangat mendukung. Kata-kata ini perlu dicermati ya. Kita sangat mendukung tentang program-program yang ada di DKI Jakarta, khususnya masalah estetika dan kerapihan kabel telekomunikasi. Tentunya kita sadari banyak area memang kabel-kabel telekomunikasi ini masih tidak pada kepatutannya, berantakan, ada di atas seperti yang Pak Hari sampaikan. Poin-poin itu sebenarnya sudah tidak kita perdebatkan lagi di Abjatel. Oke, kalau kita melihat tadi Pak Hari sempat ngasih slide tentang Salemba dan juga ada Cikini dan juga disebut Satrio dan sebagainya ya. Nah, itu perlu dicermatin. Itu kan berdasarkan Ingup 126 tahun 2018. Waktu itu saya masih ingat Ingup ini keluar sekitar bulan Desember tahun 2018. Kita dapat kalau nggak salah ini sekitar 80 lebih ya lokasi kalau saya kurang tidak salah. Kita diminta untuk merapikan pada tahun 2019 ketika itu. Dan akhirnya teman-teman di Abjatel sepakat gotong royong lah ya bersama-sama merapikan. Kita akhirnya berhasil menyelesaikan sekitar 56 ruas jalan. Memang kita nggak selesai semua karena terus terang segini banyak ruas dalam waktu 1 tahun itu luar biasa. Apalagi ini kan kabel di atas turun semua ke bawah. Mungkin perlu dipahami ketika kabel pindah dari atas ke bawah ini tidak serta-merta kabel yang di atas pindah ke bawah. Pada dasarnya kita double investasi. Kita tanam dulu, baru yang atas kita turunkan seperti itu. Jadi kabel yang atas nggak akan bisa kepakai lagi pada teknisnya seperti itu. Jadi melihat sejarah 2019 ini sebenarnya kita sendiri bisa dibilang sangat-sangat kooperatif. Nah, perlu digarisbawahi lagi nih. 56 ruas jalan ini kita tidak sama sekali melibatkan APBD. Jadi beda dengan SJUT yang di 2020-2021 ini. Kalau SJUT yang di 2021 benar, itu sudah disediakan oleh Jakpro atau Saranajaya dan benar. Harganya sebenarnya mostly kita udah cukup sepakat lah untuk harga. Dan memang kita juga tahu kalau sekarang ini kan yang membuat yang mengeluarkan dana itu kan dari BUMD ya, Jakpro ataupun Saranajaya. Tapi di 2018 ini benar-benar ini kita urunan bisa dibilang dana anggota Abjatel. Jadi ketika tadi mohon maaf Pak Hari ketika dibilang saya juga paham tentang di mana ketika memang belum ada SJUT kita boleh nanam sementara nanti pindah. Kalau bahasa itu kita paham. Tapi kalau tentang di mana kabel yang udah kita rapikan, kita juga ini mengikuti instruksi dari gubernur. Kita sangat kooperatif ketika itu menggunakan dana sendiri. Terus nanti tiba-tiba di 56 ruas jalan ini misalnya ada SJUT, terus kita dipindahin. Saya sih terus terang katakan menolak keras seperti itu. Karena tentunya ini ya kita akan mengulang lagi gitu. Oke, cerita selanjutnya nih. Waktu itu mau ada Formula E. Jadi memang ada beberapa ruas jalan yang perlu dirapikan. Nah, balik lagi, Abjatel dan anggotanya juga sangat kooperatif walaupun Formula E waktu itu akhirnya tertunda karena COVID-19. Kita juga udah sempat melakukan penurunan ini di sekitar Jalan Kebon Siri ya, di belakang kantor Provinsi DKI juga di depan DPRD kalau tidak salah. Ini masih ada sekarang. Ini menurut saya cukup baik sih ya kalau secara aspek teknis.
karena menggunakan HDD cukup rapi, handhold besar juga, sebenarnya nggak jauh beda dengan handholdnya SJWT yang sekarang. Cuman bedanya ini di trotoar. Kalau handholdnya SJWT yang sekarang kan adanya di pinggir jalan ya, kalau saya tidak salah. Ini kita bisa menunjukkan gimana kita juga kooperatif sebenarnya selama ini tentang program-program dari Pemprov DKI. Dan mungkin ini sedikit intermezzo aja, kita pun juga sebenarnya sangat kooperatif. Kita juga mendukung jak wifi, kita menyediakan, anggota Abjatel menyediakan kalau nggak salah sekitar 99 atau 100-an gitu ya, wifi gratis untuk area-area yang kumuh ketika itu. Waktu itu kita juga launching dengan Pak Gubernur Agustus tahun lalu kurang lebih ya, 2020. Ini pun juga gratis sih sebenarnya dari teman-teman Abjatel. Ini menunjukkan gimana teman-teman Abjatel ini sangat mendukung segala program-program yang ada di Provinsi DKI. Tentunya kita sadar, kita juga berbisnis ini, kita juga ingin membangun kota ini dengan baik. Dan jadi kita juga support lah bahasanya. Nggak ada keraguan tentang bagaimana Abjatel dan anggotanya support oleh program-program di DKI. Oke, mungkin sedikit menceritakan isu dan permasalahan. Mungkin sedikit ada 3 poin lah. Isu pertama teknikal dulu mungkin ya. Jadi memang ada keluhan ketika sabdak yang digunakan itu ukurannya ternyata cukup kecil. Sehingga kabel-kabel yang memang biasanya kita pakai 96 core, kita sebut itu agak susah untuk masuk ke sabdak yang berukuran kecil tersebut. Terus poin nomor mohon maaf, sepertinya jaringan dari Pak Arief sedang bermasalah, akhirnya jadinya nge-freeze nih. Oke. Ya. Sorry kepotong. Ya, jadi memang tadi kalau handphone kita kan ada di trotoar. Memang kalau yang sekarang yang memang Jakpro buat, kalau saya tidak salah itu handphonenya menggunakan menggunakan box-box utilitas yang memang sudah ada. Jadi ini jujur agak menurut teman-teman agak sedikit menyulitkan ketika terjadi maintenance karena berlokasi di jalanan ya. Jadi khawatirnya mengganggu lalu lintas seperti itu. Terus poin berikutnya memang untuk ini sangat teknis ya sebenarnya. Banyak jalur crossing yang memang kurang banyak sehingga banyak kabel yang harus memutar jauh yang harusnya cuma mungkin bisa di crossing 100 meter, 50 meter, jadi harus memutar sampai berkilo-kilometer karena titik crossingnya ini jarang, kurang banyak lah, kurang seperti itu. Terus ada lagi ini poin berikutnya tidak jauh tadi tentang penempatan join unsur dan ODP, ini sangat teknis lah menurut saya. Yang selanjutnya SLA pelanggan. Nah jadi ini kita agak komentari dikit nih. Saya paham SJWT, Pak Hari mungkin saya sampaikan di sini teman-teman Abjatel mungkin ber-20%, tapi di meeting internal kami sebenarnya kita udah sepakat kok, di mana kabel-kabel udara yang memang ada di daerah yang sudah tadi Pak Hari udah sampaikan juga Mampang dan sekitarnya lah ya, saya bilang. Jadi semua kabel udara yang memang ada di lokasi tersebut yang SJWT sudah selesai, kita sepakat dan kita himbau seluruh anggota kita untuk pindah dan masuk ke dalam untuk ikut. Jadi kita nggak ada bahasanya, nggak ada eyal-eyalan lah tentang itu Pak. Tapi ada tapinya. Kalau kita lihat dari Pergub 106 2019 itu kan ada waktu Pak, 1 tahun maksimal semenjak SJWT selesai. Jadi sebenarnya waktu kita juga terima surat beberapa itu kan ada waktunya. Ini mungkin Pak Gunung bisa klarifikasi dikit. Harus akhir bulan Juni, akhir bulan Juli kalau nggak salah ya, oke dia. Sorry kalau saya salah. Tapi itu kan sebenarnya baru banget selesai. Sedangkan kan teman-teman sebenarnya nggak mau kok pindah, tapi kita butuh waktu, kita butuh beli kabel, kita butuh ya banyak hal lah. Namanya seperti saya bilang tadi di awal, namanya mindahin jaringan ini kan sebenarnya nggak serta-merta yang di atas ke bawah. Tentunya kita perlu investasi lagi dalam bentuk kabel dan beberapa hal lainnya seperti itu. Selanjutnya ini tentang SOP nih. Jadi ini teman-teman juga mengeluhkan. Ya benar, kita ada meeting-meeting, saya nggak pungkiri, tapi memang keluhannya adalah SOP, mungkin kalau ini lebih ke arah pelaksana ya, antara Jakpro maupun dari SJ gitu ya. Kita lihat belum ada SOP untuk pelaksanaan dan maintenance ke depannya. Ini mungkin kita siap duduk bareng kok poinnya, agar bisa menemukan formula yang tepat dalam melakukan SOP nanti ke depannya. Toh yang pakai kita juga pada dasarnya, jadi kita siap duduk bareng mengenai itu.
Nah, komersial sebenarnya kalau harga tadi sudah saya sebutkan, tapi memang tadi balik lagi ada beberapa spek teknis yang menurut kami kurang pas lah seperti itu. Dan memang karena ini tadi dibilang juga B2B, sebenarnya kan banyak room untuk bernegosiasi mengenai harga, apalagi misalnya tentang quantity dan lain-lain seperti itu. Oke, ini harapan masukan kami. Tadi tentunya penetapan tarif yang terjangkau sesuai dengan spesifik teknis yang disediakan. Benar, 2 tahun lalu kita udah diskusi dan saya juga tahu memang tarif ini sudah ada penyesuaian. Oke, poin. Jadi yang penting tarif ini affordable sehingga tadi balik lagi semua kebutuhan masyarakat ini akan telekomunikasi bisa terjangkau juga. Kalau memang tarifnya memang kemahalan kan khawatirnya harga jualnya akan mahal dan akhirnya mengakibatkan tarif telekomunikasi yang berbiaya mahal seperti itu. Kedua, saya terus terang menolak nih untuk memindahkan jaringan yang selama ini sudah berada di bawah tanah dan tidak mengganggu estetika untuk ikut direlokasi ke SJUT. Termasuk yang tadi saya sampaikan di depan, jaringan-jaringan yang sudah direlokasi pada pelaksanaan Ingup 126 tahun 2018. Yang tadi di depan saya sudah jelaskan juga. Ketiga, berdasarkan penjelasan Profesor SJUT yang kita terima semua, tadi kita berharap SOP ini segera kita bisa sepakati dalam pelaksanaan aktivitas maintenance preventif maupun korektif. Intinya kita siap duduk bareng kok buat SOP ini biar ke depan ini SOP ini bisa dipertanggungjawab oleh kedua belah pihak, karena balik lagi kita kan juga ngejar SLA dari pelanggan. Jadi baiknya antara penyelenggara SJUT dalam hal ini mungkin Jakpro dan Saranajaya dan pihak operator mungkin diwakili Abjaktel dalam hal ini dapat bareng-bareng duduk untuk mendetailkan SOP pelaksanaan dari SJUT tersebut. Yang keempat, relokasi SJUT saya bilang harusnya berdasarkan peraturan, baik Pergub maupun Perda yang mempunyai dasar hukum yang jelas serta tidak bertentangan dengan Pergub Perda lainnya. Tadi kalau disinggung benar, memang kalau saya tidak salah di Perda 8 itu ada retribusi, memang saat ini kan sewa ya. Nah memang mungkin itu juga perdanya perlu disesuaikan mungkin untuk kedepannya sehingga dasar hukumnya memang lebih jelas dalam pelaksanaan SJUT. Mungkin sekian dari saya, udah lebih dari 5 menit, nanti kita diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arief atas paparannya. Yang tadi pada akhir paparannya juga Pak Arief mencantumkan beberapa poin-poin catatan dari pihak Abjatel tentang proyek ini, dan saya kira ini akan sangat relevan sekali jika kita majukan Bapak Gunung Kartika untuk bisa menanggapi dari apa yang disampaikan oleh Abjatel ini nanti sebelum ke DPRD dan pengamat tata kota kita. Silakan kepada Pak Gunung untuk menanggapinya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Mohon izin untuk bisa share screen dari moderator. Sebelumnya yang saya hormatin Bapak Gubernur yang diwakili oleh Asisten Pembangunan Pak Afan, kemudian Pak Heri Susanto dari Ombudsman, Pak Syarif DPRD DKI Jakarta, Pak Hari Nugroho Kadis Dinas Bina Marga, Pak Henry dari UI, dan Mas Angga teman saya di Abjatel nih. Mohon izin saya untuk share screen.
Ya, sepertinya ada gangguan teknis oleh Pak Gunung Kartiko. Ya, apakah masih bisa bergabung dengan kami? Oke, sudah start screen, oke ya. Silakan Pak. Oke, maaf. Sudah terlihat ya? Baik, terima kasih. Jadi ada beberapa yang ingin saya klarifikasi dan sampaikan, tapi tadi beberapa materi mungkin sudah disampaikan oleh Pak Kadis, Pak Hari, jadi mungkin beberapa nanti kami skip. Sebagai dasar penugasan kepada kami juga sudah clear di depan bahwa kami mendapat pergub penugasan kepada Jakpro dan kepada Sarana Jaya. Kemudian di dalam pergub tersebut disampaikan bahwa BUMD bisa menugaskan anak usaha atau pihak lain untuk sebagai penyelenggara. Dan kami Jakarta Infrastruktur Propertindo adalah anak usaha dari Jakpro yang ditugaskan untuk menyelenggarakan mengoperasikan SJUT ini. Dan klarifikasi tadi dari Mas Angga bahwa kami walaupun BUMD tidak mendapatkan Rp1 pun APBD untuk penyelenggaraan ini. Jadi murni dana yang kami gunakan adalah dana dari korporasi, tidak berasal dari PMD atau APBD dari provinsi. Kemudian ini ada beberapa regulasi yang mungkin sudah pernah disampaikan tadi oleh Pak Kadis, bahwa secara pergub, secara Perda nomor 8 tahun 99 di pasal 5 ayat 1 sampai 4 itu sebenarnya jelas di situ apa yang dimaksud dengan SJUT, yang boleh di atas tanah apa, yang harus di bawah tanah apa gitu ya. Kemudian juga yang dimaksud dengan SJUT untuk yang di atas tanah itu hanya untuk di jalan layang, flyover, dan underpass. Kemudian juga dasarnya kita menggunakan perda mengenai retribusi daerah. Memang benar disampaikan bahwa selama ini hanya cukup membayar 10.000 sekali di depan. Namun sebenarnya di perda itu ada arahan berikutnya adalah apabila sudah ada SJUT maka harus membayar retribusi setiap tahun per meter sebesar Rp5.000 per meter per tahun. Nah ini yang selama ini tidak pernah diterapkan kepada teman-teman di operator. Jadi dengan adanya SJUT dari program Pak Gubernur ini sebenarnya juga turut melaksanakan dari perda retribusi yang sudah ada sejak tahun 2015. Kemudian ini adalah Pergub nomor 69 dan akhirnya kami dapat keputusan Gubernur nomor 1016 tahun 2020, di mana di sini ada penambahan ruas jalur yaitu Tebet Raya, Kasablanka, dan Jalan Layur. Baik, sebenarnya benchmark SJUT ini kami dibantu oleh konsultan. Jadi program ini sebenarnya tidak serta-merta atau mendadak gitu ya. Kita dibantu oleh 2 konsultan. Yang pertama adalah dari Deloitte tahun 2020 kita dibantu. Kemudian juga kami menggunakan konsultan lokal yaitu dari Lemtek UI. Dan ini ada beberapa benchmark yang kita bisa lihat. Untuk di Bandung itu sebenarnya sudah jalan, konsepnya juga sama dari Pemkot Bandung, memberikan mandat kepada BUMD, kemudian BUMD ber-KSO dengan pihak ketiga atau swasta, dalam hal ini dengan Moratelindo dengan KSO 25 tahun, nilai proyek dan panjang bisa kita lihat di tabel di bawah, namun secara progres saya kurang mengikuti ini sudah berapa kilo dari penugasan yang dapat. Kemudian kita lihat di Surabaya, tapi Surabaya konsepnya berbeda. Ini yang cukup ramai waktu itu karena kalau tidak salah juga sempat dilaporkan ke Ombudsman atau bahkan sampai ke PT UN kalau nggak salah. Mungkin Mas Angga bisa lebih detail di situ. Hanya konsepnya adalah Kota Surabaya memungut harga sewa, dan pemilik kabel yang melakukan investasi. Jadi Pemkot Surabaya tidak mengeluarkan investasi sama sekali. Kemudian di negara lain kita bisa lihat di Singapura,
itu dengan SP Group, BUMN listrik dan gas, itu juga konsepnya sama. Jadi mereka BUMN dan juga di Australia juga BUMN. Sekarang yang sedang berjalan juga ada tambahan mungkin di Semarang. Di Semarang itu juga konsepnya penugasan kepada BUMD dan bekerja sama dengan pihak ketiga. Baik, kemudian ini yang kami sampaikan adalah kita juga tidak serta-merta melakukan program ini tanpa sosialisasi. November 2019 kita sudah melakukan kick-off meeting dipimpin oleh Pak Kadis DBM saat itu dan dihadiri oleh ratusan operator yang hadir. Kita sosialisasikan mengenai peraturan-peraturan yang ada dan juga mengenai proposal kita planning baik itu secara teknis maupun komersial. Dari kick-off meeting tersebut kita mendapatkan banyak masukan dari para operator dan akhirnya kita bikin satu grup kecil dalam bentuk FGD, di mana kita berusaha untuk berkomunikasi langsung dengan stakeholder dari operator, operator SJUT ya, atau yang berhubungan dengan sarana utilitas terpadu ini terdiri dari beberapa perusahaan. Ada sebagian yang tergabung ke dalam Abjatel, namun ada juga sebagian yang tidak tergabung di dalam Abjatel. Jadi itu kami semua akomodir. Jadi contohnya misalnya dengan Indosat Group kita sudah lakukan, kemudian PLN dan Icon Plus ini kebetulan di luar Abjatel, jadi kami juga melakukan FGD khusus di situ. Kemudian dengan Abjatel sendiri juga pernah kita laksanakan tanggal 5 Desember dengan Excel, dengan Telkom Indonesia yang kebetulan juga bukan anggota Abjatel juga kita jalankan langsung, dan juga dengan PGN terkait dengan utilisasi gas maupun mereka punya anak usaha Pegaskom. Dan finally fokus group discussion kedua itu di Hotel Sari Pasifik tanggal 30 Januari. Di situ terlihat bahwa sebenarnya secara komersial maupun teknis kita tidak ada penolakan yang cukup ini ya. Jadi rata-rata teman-teman juga mendukung program ini baik itu dari sisi teknis maupun dari sisi komersial. Saya lanjut, ini adalah mungkin beberapa progres yang kami sampaikan di Senopati, Cikajang, Gunawarman, Suryo, Walter, Tendean, dan Mampang Perapatan. Ada sebagian yang sudah selesai, ada yang sudah di atas 90%. Kemudian ini mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadis Bina Marga. Kemudian yang perlu kami garis bawahi di sini bahwa kami mengakomodir kebutuhan dari semua kebutuhan dari operator terkait manhole dan handhole. Jadi ini yang membedakan antara mungkin program kemarin yang di Kemang Cikini dengan yang SJUT kita jalankan sekarang. Di manhole ini memang posisinya untuk kabel backbone dan rata-rata ini berada di bahu jalan gitu ya. Kemudian nanti ada trotoar. Kalau bisa kita lihat di sini. Jadi manhole itu bisa berada di sini. Kemudian ini handhole ini ke arah akses pelanggan dan ini adalah saluran air gitu ya. Kita berusaha untuk bagaimana para operator itu bisa langsung mendekati ke pelanggan dengan kita bangun handhole di sini. Jadi dari handhole kecil ini bisa langsung akses penarikan kabel baik itu PLN maupun fiber optik langsung ke arah pelanggan. Kemudian ini juga sudah kita sampaikan sebenarnya di proposal kita kepada setiap operator bahwa SLA kita jamin kita akan melakukan patroli, kemudian troubleshoot juga. Intinya adalah nanti di atas SJUT itu sebenarnya right of way itu menjadi ranah maintenance dari kami sebagai penerima penugasan. Jadi apabila terjadi gangguan seandainya misalnya nih tiba-tiba ada alat berat yang bekerja di atas jalur SJUT itu tanpa izin dari kita ataupun izin dari DBM, sudah pasti itu menjadi tanggung jawab kita untuk merecovery dari SJUT tersebut. Namun apabila jalur SJUT itu clear, tidak ada masalah, tidak ada gangguan, kemudian yang terganggu adalah fiber optiknya dari masing-masing
operator, maka itu menjadi tanggung jawab dari masing-masing operator. Artinya ini adalah gangguan individu atau per operator, dan kita akan membantu untuk melakukan operation maintenance dalam hal kita yang akan membuka manhole-nya, kemudian kita yang akan mengurus perizinan untuk kemacetan lalu lintas dan sebagainya. Jadi operator tinggal menyiapkan tim untuk penyambungan fiber optiknya. Dan di sini juga ada service level agreement yang kita jamin 97%. Apabila tidak terpenuhi tentunya ada restitusi, itu juga sudah kita sampaikan, dan juga ada MTTR maksimal 22 jam untuk selama masa gangguan. Nah, sebenarnya teman-teman juga tidak perlu khawatir karena jalur SJUT ini sudah terproteksi, dalam arti jalur tersebut memang sudah terregister ya di Pemprov, sehingga tidak akan ada pekerjaan di atas jalur tersebut. Ini yang mungkin kita garansi atau kita jamin kepada para operator, kecuali memang ada pekerjaan ilegal atau liar yang tidak berizin gitu ya. Nah, ini tentunya kita bisa preventif dengan kita melakukan patroli. Kemudian memang benar tadi disampaikan di awal bahwa kita ada 2 slot pipa dengan harga tarif sewanya masing-masing ada 15.000 dan 13.000. Kemudian juga ada subduct untuk akses 3.000 per meter. Dan ada beberapa ketentuan di bawahnya, termasuk misalnya kita ada tarif operation maintenance sebesar 3%. Angka-angka ini sebenarnya juga sudah kita sosialisasikan dan diskusikan kepada para operator, dan sepertinya memang ini sudah masuk ekspektasi dari teman-teman. Hanya memang tadi disampaikan di awal, di proposal awal juga, bahwa selama ini operator kalau membangun SDA, membangun duct gitu ya, duct untuk fiber optik, tadi disampaikan capex-nya hanya 16.500 per meter. Itu sepertinya memang data tersebut kurang tepat lah gitu ya. Karena kita sudah melakukan tender dan juga survei, dan mungkin teman-teman operator juga sudah paham bahwa kalau kita bangun kabel duct gitu ya, subduct di Jakarta itu bisa minimal 100.000 per meter untuk capex-nya. Karena dari sisi material subduct aja per meter itu sudah 13.000 per meter. Kemudian galian kabel di bawah tanah itu minimal kalau untuk rojok itu langsung kepada mandor itu bisa 30.000 per meter. Itu langsung kepada mandor. Sementara kalau kita kepada kontraktor atau ke vendor itu bisa 70.000 sampai 80.000 per meter. Jadi sebenarnya kalau membangun sendiri bisa 100.000, sementara dengan membayar tarif sewa tahunan itu sebenarnya bisa spread capex yang tadinya di awal menjadi opex yang dibayarkan per tahun gitu ya. Jadi ini juga yang perlu kita sampaikan, dan itu baru hanya untuk subduct, belum dengan manhole maupun handhole. Untuk manhole memang ada sebagian yang sudah dipasang oleh Dinas Bina Marga. Itu kita memang diminta untuk memanfaatkan itu. Namun lebih banyak adalah manhole yang belum dibangun, dan kita harus juga membangun manhole di situ. Kalau handhole sudah pasti itu belum ada ya saat ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu ya sebagian yang perlu kami sampaikan. Kemudian saya mungkin sampaikan juga beberapa foto bahwa kita selama ini pekerjaannya cukup proper terkait dengan misalnya kemacetan lalu lintas dan lain-lain. Ini selama ini kita bekerja sama koordinasi dengan Dinas Perhubungan juga dengan Polda Metro Jaya. Dan ini ada beberapa contoh pekerjaan kita, termasuk yang memang tidak bisa kita lakukan dengan rojok, kita melakukan dengan metode HDD, karena ini untuk menghindari kemacetan di jalan. Kemudian kira-kira beberapa penyambungan pipa yang kita jalankan, dan ini cukup rapi untuk SJUT yang tertanam di manhole. Kemudian sedikit yang kami ingin sampaikan juga bahwa para operator selama ini sudah cukup bekerja sama atau mendukung program ini sebenarnya, karena
Ini terbukti dengan proses komersialisasi beberapa ruas jalan yang sudah jadi, terutama misalnya di Mampang, kemudian Cikajang dan Tendean. Sampai saat ini tercatat di kami bahwa untuk di Mampang itu sudah ada 28 operator yang sudah mendukung program ini. Artinya dari 28 operator ini mereka sudah melakukan survei detail pengukuran di lapangan. Kemudian dari 28 ini sudah ada 8 yang sudah berkontrak dengan kita, dan sisanya ini dalam proses penyiapan dokumen untuk kontrak. Jadi ini sejalan dengan instruksi dari Dinas Bina Marga bahwa saat itu diinstruksikan bahwa Juli akhir itu sudah harus turun untuk di Mampang. Namun kita juga tidak semena-mena melakukan penurunan gitu ya. Jadi kami juga koordinasi dengan Dinas Bina Marga bahwa kita lagi on progress untuk teman-teman turun di bawah sebelum dilakukan pemotongan kabel di udara. Jadi ini yang kita siapkan rumahnya dulu di bawah, kemudian juga kita mengakomodir teman-teman untuk segera turun di bawah, barulah nanti dari Dinas Bina Marga melakukan penertiban. Saya rasa itu dulu dari moderator. Nanti mungkin lebih banyak ke diskusi. Kami kembalikan waktunya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Gunung Kartiko yang sudah memberikan pemaparannya tentang perencanaan yang sudah dilakukan oleh pihak Jakpro terhadap proyek ini. Dan saya kira waktu kita memang akan perlu kita untuk efektifkan kembali karena masih banyak pembicara yang harus menyampaikan di forum ini. Untuk menanggapinya kita minta kepada Bapak anggota DPRD Pak Syarif untuk memberikan tanggapannya. Pak Syarif. Halo Pak Syarif, apakah sudah terhubung bersama dengan kami di sini? Baik, nanti Tidak ada ya. tampaknya Pak Syarif sedang meninggalkan ruangan. Selanjutnya langsung saja kita kepada Pak Henry dan Hotagol selaku akademisi dari Universitas Indonesia. Boleh silakan Pak Henry. Maaf Pak Henry. Iya, terima kasih